Pernah nggak sih kamu pas lagi tugas Miss Dinar, rasanya ya gitu-gitu aja, kayak rutinitas? Nah, hari ini kita bakal kupas lebih dalam lagi. Kita mau lihat gimana caranya supaya pelayanan di altar itu bukan lagi sekedar tugas, tapi jadi sebuah panggilan istimewa yang benar-benar bikin kita bahagia. Oke, coba deh bayangin sebentar. Kamu lagi di sana, di altar, deket banget sama pusat perayaan iman kita. Kehadiranmu di situ tuh, itu bukan kebetulan loh. Itu undangan pribadi, sebuah panggilan. Dan saat kita sadar akan hal itu, nah disitulah kebahagiaan sejati dalam melayani dimulai. Jadi, apa sih maksudnya panggilan istimewa itu? Ini tuh lebih dari sekedar bawa lilin, bawa wiruk, atau buku. Di bagian pertama ini, yuk kita bongkar bareng-bareng makna sesungguhnya di balik setiap pelayanan kita di altar. Nah, ini dia poin kuncinya. Secara definisi resmi, Miss Dinar itu bukan cuma pembantu imam. Peran kita jauh lebih dalam dari itu. Kita adalah peserta aktif, partisipan dalam karya keselamatan Tuhan yang sedang dirayakan. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa kan? Kalau kita udah paham bahwa kita ini peserta aktif, cara kita memandang tugas ini bakal berubah total. Yuk kita lihat gimana pergeseran cara berpikir ini dari yang tadinya cuma ngebantuin jadi sesuatu yang jauh lebih punya arti. Nah, lihat deh perbedaannya. Ini bukan cuma ganti kata loh. Di sebelah kiri kelihatannya kita cuma bantu imam, tapi sesungguhnya di sebelah kanan yang kita lakukan adalah mengikuti teladan Kristus sendiri. Dari sekedar tugas jadi sebuah tindakan iman. Ini mengubah segalanya kan? Dan dasar dari perubahan pola pikir tadi ya, ini. Ayat dari Injil Markus ini jadi fondasinya. Jadi setiap kali kita melayani di altar, kita itu sedang mencerminkan apa yang Kristus lakukan. Kita sedang berjalan di jejaknya. Oke, kalau pelayanan ini meneladani Kristus, terus harusnya gimana rasanya? Apa jadi beban? Atau justru sebaliknya? Yuk kita gali lebih dalam soal ini. Pertanyaan ini wajar banget kok. Namanya pelayanan pasti butuh komitmen, butuh waktu, kadang capek juga. Jadi wajar kalau sesekali kepikiran, duh ini jadi beban gak ya? Jawabannya tegas banget, bukan. Justru sebaliknya. Ini adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena kedekatan istimewa dengan Tuhan yang kita rasakan di altar itu adalah anugerah, sebuah sumber sukacita yang gak bisa didapati di tempat lain. Dan gagasan ini tuh bukan hal baru. Dari ribuan tahun lalu, Kitab Mazmur udah ngajarin kita buat beribadah dengan sukacita. Jadi ini bukan tentang melakukan segalanya dengan sempurna tanpa cacat, tapi tentang melakukannya dengan hati yang gembira. Panggilan kita ini ternyata nggak berhenti di altar aja loh. Ada sebuah tanggung jawab lain yang dampaknya besar banget buat semua umat yang hadir di gereja. Kita ini dipanggil jadi teladan lewat 3 sikap utama ini. Waktu kita disiplin, tanggung jawab, dan menunjukkan sikap hormat serta khusyuk, kita itu secara nggak langsung lagi ngebantu seluruh umat buat ikut masuk lebih dalam ke dalam perayaan Ekaristi. Dan sekali lagi, ini bukan cuma ide bagus, ini adalah perintah langsung dari kitab suci. Menjadi teladan itu panggilan untuk semua umat percaya. Dan sebagai Miss Dinar, kita punya kesempatan buat menjalankannya dengan cara yang sangat nyata dan terlihat. Biar makin mantap, ini bukan sekedar anjuran ya, ini adalah ajaran resmi gereja. Dokumen penting dari Vatikan namanya Sacrosanctum Concilium. Secara spesifik bilang, kalau Miss Dinar itu menjalankan fungsi liturgis yang sesungguhnya. Artinya, kamu itu bukan cuma pajangan atau tambahan, tapi bagian yang penting dan integral dari perayaan itu sendiri. Oke, teorinya udah dapat semua nih. Sekarang, gimana praktiknya? Apa sih rahasia-rahasia kecil yang bisa bikin kita jadi Miss Dinar yang benar-benar bahagia dan menikmati setiap pelayanan? Nah, ini dia resepnya. Pertama dan paling utama, layani dengan hati yang tulus. Lalu, hal-hal praktis kayak datang tepat waktu dan fokus sama tugas. Tentu semua itu harus didasari sama yang paling penting, kita rajin berdoa biar dekat terus sama Tuhan. Dan yang terakhir, coba deh ganti keluhan dengan rasa syukur. Dijamin pola pikir ini jadi kunci kebahagiaan kita. Sebagai penutup, kita kembali ke sini. Semua yang kita bahas hari ini bukan sekadar informasi, tapi sebuah undangan buat kamu pribadi. Untuk merenung. Pelayananmu sebagai Miss Dinar itu sebuah panggilan yang istimewa. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kamu akan menjawab panggilan itu?